Suara kebebasan SK YouTube channel. Channel informasi, edukasi, dan hiburan. Halo kawan, oke, kita jumpa lagi ya. Mohon maaf nih, videonya agak terlambat. Harusnya hari selanjutnya saya memposting video lanjutannya, tapi beberapa hari ini saya kurang sehat, maka baru hari ini saya bisa meneruskan video tutorial Twitter ya. Dan seperti janji saya, kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam Twitter dan fitur serta fungsi-fungsinya. Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini buat kamu yang belum subscribe tentunya. Dan jangan lupa juga kirim segelas kopi susu dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini agar saya tambah semangat membuat konten. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah tweet. Tweet untuk rekan-rekan SK1 Tunanetra itu kalau pakai vocalizer yang ejaan bahasa Indonesia pasti akan menyebutnya tweet. Karena tuh hurufnya memang TWEET. Nah, jadi bacanya tweet. Tapi kalau pakai yang ejaan bahasa Inggris pasti bilangnya tweet. Memang hasilnya bacanya tweet ya. Tweet itu adalah tulisan atau kalimat yang diposting atau dikirim oleh pengguna Twitter. Kalau di Facebook disebutnya status ya, atau kalau lazim disebutnya postingan lah gitu. Nah, tweet ini atau tulisan ini kalau di Facebook kan panjang ya, bisa beribu-ribu karakter. Tapi kalau di Twitter itu hanya 180 karakter, maka pendek. Tapi tenang, misalnya kita akan menulis tulisan panjang atau ada tulisan panjang mau kita sampaikan semua bisa. Namanya nanti sebutnya utas. Jadi dalam tweet nanti ada tweet lagi, di dalam tweet ada tweet lagi terus gitu ya. Namanya utas atau satu ikatan. Kalau di utas tuh bahasa Indonesianya kan utas tuh gimana, ikatan ya. Ya kira-kira gitulah ya. Atau segerombolan atau apa tuh? Segerombolan ya. Gitu ya. Itu tweet. Lalu retweet. Ada lagi retweet. Kalau bahasa Inggris itu kalau ada kata berarti ulang atau mengulang ya. Nah, retweet itu sebenarnya sama dengan tweet yang diulang. Misalnya ada satu akun Twitter ngirim tweet ya. Misalnya selamat pagi, kita bisa retweet tuh. Selamat paginya itu kita bisa retweet, atau kalau di Facebook tuh bagikan. Tapi beda ya. Kalau dibagikan di Facebook itu kita membagikan tulisannya doang. Misalnya Henry membagikan postingan si A misalnya gitu ya. Nah, ketika diklik itu adanya di beranda saya tuh, atau di di kronologi saya kan. Itu berarti itu tulisannya itu udah milik saya gitu kan. Karena yang komentar, yang like itu adanya di halaman saya. Tapi kalau di Twitter itu kalau kita retweet lalu follower saya itu mengomentari atau like, itu tetap adanya di halaman si pemilik tweet tadi itu. Nah, itu bedanya ya. Jadi nggak akan bisa jadi milik kita tuh. Cuman kita membagikan aja ke follower kita bahwa ada orang memberikan tweet seperti itu. Nah, silakan mau di komen atau di like. Dan yang mendapat komen, yang mendapat like ya orang itu gitu. Beda sama Facebook ya. Tuh, kalau Facebook dibagikan, tapi kita membagikan tulisan, dan tulisan itu milik kita. Jadi walaupun di situ ada keterangan ya, Henry membagikan postingan si A gitu. Nah, itu bedanya. Lalu ada lagi istilah follower. Apa itu follower? Follower asal kata bahasa Inggris kan follow itu mengikuti. Kalau follower berarti pengikut. Di Facebook juga ada pengikut tapi nggak digunakan, nggak terlalu penting. Kayak saya, Facebook saya tuh pertemanan saya ada
Dulu pernah sampai 2.500, tapi gara-gara beda pendapat, beda paham di perpolitikan tuh jadi 1.500. Pengikut saya cuma 26 orang itu ya. Nah kalau di Twitter nggak ada pertemanan tapi ada pengikut. Nah bedanya sama pertemanan, kalau pertemanan kita sudah berteman sama si A misalnya, kita mengajukan pertemanan diterima gitu, itu si A bisa mengetahui aktivitas kita, ya kan? Kita juga bisa mengetahui aktivitas si A, sama-sama mengetahui. Tapi kalau follower tidak. Ketika saya mengikuti si A, menjadi followernya si A tuh, saya bisa mengetahui aktivitas si A itu. Dia nulis, dia bikin tweet, dia retweet, dia like, dia komen, itu kebaca sama saya. Hai kawan, banyak orang kurang mantap jika makan nggak ada kerupuk sebagai tambahan lauk makannya. Apakah termasuk kamu? Nah, jika kamu adalah salah satu penggemar kerupuk, yuk kunjungi toko Kudafa Kerupuk di Shopee. Kami menjual berbagai macam kerupuk dan keripik yang cocok untuk sebagai tambahan lauk makan. Atau Anda yang suka ngemil dikala sedang bekerja ataupun sedang bersantai. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi toko Kudafa Kerupuk di Shopee atau klik link pada deskripsi podcast ini. Untuk bertanya silahkan hubungi Henry Putra Maulana via telepon dan WhatsApp 0823 1195 6128. Sedangkan kalau dia tidak jadi follower saya, nah maka dia tidak akan membaca aktivitas saya. Maka di Twitter itu harus ada timbal balik. Misalnya si A saya follow, maka si A ini sejatinya ya harus follow balik gitu. Tapi banyak juga yang nggak follow balik. Contohnya kayak artis itu kalau saya follow, atau banyak lah, bukan saya doang ya, banyak yang follow dia tapi dia nggak follow balik. Enak bener dia punya follower jutaan tapi dia nggak, pengikutnya cuma dikit. Dia mengikuti orang cuma dikit, palingnya dia kenal doang. Pejabat juga gitu. Contohnya Pak Presiden Jokowi ya, itu followernya berapa tuh, cek sendiri. Tapi dia mengikuti orang dikit, paling yang dia kenal pejabat doang gitu. Itu contohnya ya. Paling pejabat lain juga gitu sama. Mungkin dia gengsi atau gimana gitu. Itu risikonya di Twitter. Makanya ketika kita follow orang, kita buat redaksi apalah gitu di pesan inboxnya tuh. Nah, ntar ya kita bilang follow balik dong, ya gitu ya istilahnya. Atau apalah gitu ya, supaya dia juga ikut nge-follow kita juga gitu. Lalu selanjutnya DM tuh direct message. Direct message itu kalau di Facebook tuh inbox, pesan pribadi, disebutnya DM, direct message. Itu sama ya. Jadi pesan pribadi, orang lain tidak bisa membaca tulisan pesan kita, cuman hanya orang yang kita tuju aja. Sifatnya private atau rahasia, yang namanya pribadi kan. Lalu yang selanjutnya ada lagi trending topic. Nah, ini yang paling asik nih. Kekuatan Twitter tuh ada di trending topic sebenarnya. Kekuatan itu dari situ. Kehebatan Twitter tuh ada di trending topic. Apa itu trending topic? Trending topic adalah kalimat yang paling banyak digunakan pada saat itu oleh pengguna Twitter di negara yang kita pilih. Misal kita pilih negara Indonesia. Kemarin saya contohin waktu bikin akun kan, saya pilih bahasa negara Indonesia ya, bahasa Indonesia. Maka trending topik yang akan muncul di menu trending topik kita itu dari Indonesia semua. Nggak harus kalimatnya bahasa Indonesia, nggak juga. Yang penting yang paling banyak digunakan di Indonesia gitu. Nah, trending topiknya ada dua macam menurut saya tuh. Saya nggak tahu nih
diakui apa enggak tuh ya sama orang-orang. Kalau trending topic itu bagi saya ada dua. Yang satu itu pakai hashtag, yang satunya enggak. Misalnya trending topic nomor 1 malam minggu misalnya. Itu malam minggu nggak pakai hashtag, tapi di bawahnya lagi ada tanda pagar, ada hashtag misalnya pacaran yuk gitu. Itu pacaran yuk itu pakai hashtag. Hashtag itu apa? Hashtag itu kalimat yang diawali dengan tanda pagar. Dan kalimat itu tidak diberi spasi. Misalnya pacaran yuk itu nyambung. Tanda pagar pacaran yuk. Nah, itu hashtag. Tapi mereka bisa walaupun nggak ada hashtagnya itu yang tadi malam minggu bisa jadi trending topic. Nah itu saya juga nggak tahu bedanya di mana tuh nantinya. Tapi yang jelas seperti itu hashtag. Hashtag lagi trending topic. Trending topic adalah kalimat atau kata-kata yang paling banyak digunakan pada saat itu di negara yang kita pilih. Tuh. Nah itu bisa dimanfaatkan tuh. Nah itu yang nanti saya mau pakai untuk promo gratisan. Promosi gratisan nanti ya caranya. Lalu apalagi trending topik udah, hashtag, DM, follower, terus apa lagi tadi, tweet, retweet, apalagi yang perlu disampaikan, kira-kira apa lagi ya. Sepertinya itu dulu ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan nanti di perjalanan aja ya. Di perjalanan video selanjutnya mungkin saya ada yang lupa, nanti saya kasih tahu. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan seperti apa tuh cara bikin tweet, misalnya tulisannya panjang, gimana caranya misahinnya, bikin utas ya. Lalu cara kita retweet, cara kita komen gimana ya, like, terus kutip, mengutip, ada lagi kutip, jadi tweet itu dikutip. Jadi misalnya nanti teman-teman ada baca misalnya si A mengutip si B, misalnya Henry Putra Maulana mengutip Andrianto, tulisannya ABCDDD ditambah plus Henry Putra Maulana menambahkan. Nah itu caranya ada tuh, lain lagi tuh ya, itu lain lagi ceritanya. Oke, nanti saya kasih tahu caranya.